Halo, jadi di video kali ini Mimin akan merangkum alur film kembali yang berjudul Friend with Benefits. Di film ini disutradarai oleh Wirglak. Film ini juga diperankan oleh Mila Kunis, Justin Timberlake, dan Patricia Clarkson. Jadi film ini menceritakan tentang Dylan, seorang editor yang baru saja pindah kerja ke New York. Di sana ia bertemu dengan Jamie yang membantunya mendapatkan pekerjaan di salah satu media ternama di kota besar itu. Keduanya baru saja putus cinta dan masih trauma dengan status pacaran. Namun dalam waktu sekejap mereka sudah akrab dan menjadi teman baik. Keduanya merasa tertarik satu sama lain secara fisik karena mereka tak mau menjalin hubungan asmara dan murni hanya berteman. Mereka berpikir tak ada salahnya jika berhubungan fisik. Bagaimana kelanjutan pertemanan antara Dylan dan Jamie? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka saat Dylan menaiki pesawat untuk pekerjaannya ke New York. Saat itu, Jamie yang merupakan seorang perekrut eksekutif di agen perekrutan New York terlihat sedang menaiki taksi untuk menjemput Dylan di bandara. Dan mereka pun saling berkenalan. Tugas Jamie adalah mencoba mempekerjakan Dylan untuk wawancara kerja di Gekui. Mengetahui Jamie bahwa ia ditawari pekerjaan di Gekui, Dylan pun ragu sebelumnya. Tetapi setelah Jamie mengajak Dylan berkeliling sepanjang malam di kota, Dylan pun akhirnya menyetujui. Keesokan harinya, Jamie memberi kontrak penandatanganan sehingga mendapat komisi untuk rekrutannya. Karena Dylan tak mengenal siapapun, Dylan pun mengajak Jamie untuk minum, sekalian menjalin hubungan emosionalnya. Singkat cerita, Jamie memperkenalkan Dylan ke teman-temannya. Seketika, kelucuan pun melanda situasi tersebut. Seketika itu, Dylan pun mabuk, dan ia pun dikerjain bersama Jamie dan teman-temannya. Hal yang terbalik juga, Jamie pun juga dikerjain oleh teman-teman Dylan. Suatu malam mereka sampai pada topik seks. Tapi sebelum itu, dia bersumpah di atas aplikasi Alkitab di handphone Jamie. Karena keduanya masih trauma dengan hubungan pacaran, dia pun bersumpah bahwa tidak ada hubungan, tidak ada emosi, yang hanya ada seks. Ronde pertama pun dimulai. Masing-masing membuka pakaian dan Sesampai keesokan harinya, Jamie pun datang ke tempat Dylan dan mengajaknya keluar. Di tengah jalan, mereka pun sedikit membincang tentang kejadian seks tadi malam. Seketika itu, ronde kedua pun dimulai, dan Mimi pun ketegangan anjing. Seks pun berlanjut sampai berjam-jam. Pada suatu hari, Jamie dan ibunya terlihat melakukan percakapan, dan sampai pada kesimpulan Jamie pun mengatakan bahwa ini bukan yang dia inginkan. Singkat cerita, Jamie dan Dylan yang berada di atas ranjang memikirkan untuk mencari masing-masing pasangan. Dia pun bergegas keluar. Terlihat perempuan yang membaca buku. Dylan pun mendekatinya, alhasil perempuan itu ternyata sudah memiliki suami dan 3 anak. Selanjutnya Jamie yang bergegas mendekati Parker yang merupakan ahli onkologi berhasil untuk kencan pertama mereka di Sabtu ini. Di suatu malam, kencan pun dimulai di sebuah restoran. Mereka pun berbincang, dan Jamie pun mengatakan ada 5 aturan dalam kencannya. Seketika kencan kelima, mereka pun langsung melakukannya lagi.
Dan lucunya, mereka mengakhiri hubungan hanya untuk putus keesokan harinya. Suatu ketika, Dylan mencoba menunjukkan simpati dan menghiburnya, dan mengajaknya ke Los Angeles, di mana Jamie bertemu saudara perempuannya Annie, keponakannya Sammy dan ayahnya yang menderita tahap awal Alzheimer, di mana Jamie bertemu saudara perempuan Dylan dan keponakannya. Mereka mulai mengembangkan perasaan romantis, emosional yang kuat untuk satu sama lain, dan berbagai ciuman penuh gairah yang mengarah ke malam keintiman yang dekat, tidak seperti yang lain yang mereka rasakan sebelumnya. Namun, keesokan harinya, Jamie sengaja mendengar percakapan antara Annie dan Dylan, di mana Annie mencurigai bahwa Dylan dan Jamie sama, meskipun dia bersikeras sebaliknya dan mengatakan bahwa Jamie terlalu kacau untuk hari ini. Rasanya sakit, dan dia pun terbang kembali ke New York. Beberapa hari kemudian, Dylan kembali ke New York, mencoba mendamaikan persahabatannya dengan Jamie dan mencari tahu mengapa dia mengabaikannya. Akhirnya, dia menemukan Jamie di atap gedung, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar semua yang dia katakan dan tidak tertarik dengan persahabatan dengannya. Setelah itu, Jamie menemukan bahwa Dylan dapat meninggalkan posisi di GQ untuk pekerjaan lain sebelum berakhirnya tahun di bawah kontraknya. Dia menghadapi Dylan tentang ini yang mengarah ke argumen lain. Keduanya mulai mencari jiwa, berusaha menerima perasaan mereka tentang hubungan mereka. Jamie menghabiskan waktu dengan ibunya Lorna, dan Dylan membahas ini dengan Annie di telepon. Kakak perempuannya memberitahu bahwa ayah mereka akan terbang ke New York dan harus dijemput di bandara. Saat berada di bandara, ayahnya pada saat kebingungan yang disebabkan oleh penyakitnya, secara keliru mengenali seorang pejalan kaki sebagai seorang wanita dari masa lalunya. Dylan bertanya kepada tentang seorang wanita. Setelah mengembalikan kejelasannya, ayahnya mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang dia temui di angkatan laut dan cinta dalam hidupku. Dia juga menyatakan bahwa dia menyesali keputusan yang dia buat di masa mudanya untuk mengizinkannya pergi. Ayah Dylan mengatakannya kepada untuk tidak melakukan hal yang sama dan berdamai dengan Jamie jika ada kesempatan untuk menyelamatkan hubungan. Dylan menyadari apa yang sebenarnya dia rasakan untuk Jamie setelah berbicara dengan ayahnya, dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia memanggil ibu Jamie untuk mencari alasan agar Jamie pergi ke Central Station. Berpikir bahwa dia akan menjemput ibunya, dia menari flash mob di closing time dan mengejutkan Jamie di stasiun. Ketika saatnya tiba, dia menyusul Jamie dan mengatakan padanya bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Terkejut dan senang pada pergantian peristiwa ini, Jamie mengatakan kepadanya untuk menciumnya. Setelah ciuman yang menggairahkan, Dylan menyerahkan bahwa saatnya telah tiba untuk kencannya pertama mereka. Dylan menyarankan bahwa saatnya telah tiba untuk kencan nyata pertama mereka. Mereka berjalan di seberang jalan ke sebuah kafe di Pershing Square, dan meskipun mereka mencoba membuat kencan itu santai dan rileks, seketika film berakhir dengan pelukan sensual dan ciuman penuh gairah. Jadi mungkin teman-teman, alur cerita yang sempat bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat, silakan subscribe agar Mimin bisa semangat lagi upload videonya. Terima kasih.